Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya pembahasan cerita lengkap dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-269-nya. Atau lebih tepatnya, sebuah potongan alur cerita lengkap dari kelanjutan video minggu lalu, yaitu chapter yang ke-268-nya. Di mana pada chapter ini, kita pun nantinya akan kembali diperlihatkan mengenai seperti apakah evolusi kekuatan yang baru dari seorang Itoshirin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi cerita lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, setelah Isagi sudah berhasil merebut bola itu lagi, dan juga sekarang sedang membawa lari bola itu sendirian, maka di saat yang bersamaan, Rin yang sekarang sudah berada di dalam mode zone-nya, akhirnya dia pun langsung berusaha untuk dapat bisa menghentikan Isagi Oichi dengan menggunakan kekuatannya. Bahkan tanpa pikir panjang, Rin pun segera mencoba untuk dapat menabrak tubuh dari Isagi menggunakan teknik body charge tersebut, dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa menjatuhkannya dan juga menggagalkan pola serangan dari Isagi Oichi. Tapi sepertinya rencana pertama dari Itoshirin itu ternyata masih mampu dibaca dengan sempurna oleh seorang Isagi Oichi. Mengingat di dalam praktiknya, Isagi pun kini seketika langsung menghindar menuju ke arah yang berlawanan, sambil terus mencoba untuk bisa menjaga jaraknya dari serangan Itoshirin selanjutnya. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, duel dari Isagi dan juga Itoshirin lagi-lagi kembali dilanjutkan. Di mana untuk cara yang keduanya, Rin pun sekarang langsung mencoba untuk bisa menangkap tubuh dari Isagi menggunakan kekuatan dari tangan kanannya, supaya baju dari Isagi bisa ditarik, serta dia pun bisa mengacaukan keseimbangan dari seorang Isagi Oichi. Namun, untuk yang kedua kalinya, Isagi pun sama sekali tidak bisa dikalahkan di dalam duel 1 lawan 1. Mengingat, di saat Rin sudah mulai mencoba untuk bisa memegang tubuh dari Isagi Oichi, maka Isagi pun bisa lebih dulu memukul tangan dari Itoshirin itu. Sehingga Isagi pun sekarang berhasil menang, serta Rin pun lagi-lagi berhasil dikalahkan. Nah, menyaksikan pertarungan di antara mereka berdua itu tepat di depan matanya, maka Nanase pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa menunggu lama, Nanase pun sekarang langsung berusaha untuk bisa merebut bola itu dari arah belakang di saat Isagi sedang sibuk bertarung melawan Itoshirin. Beruntungnya, Isagi pun ternyata mampu menyadarinya lebih awal. Sehingga sebelum Nanase berhasil merebut bola itu, maka Isagi pun sudah lebih dulu mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Kurona Reze yang kebetulan langsung muncul tepat di samping tubuhnya. Di momen inilah, Kurona yang berhasil menerima umpan pendek dari Isagi tersebut, akhirnya sekarang langsung menendang bola itu lagi menuju ke arah Isagi Oichi, yang kebetulan saat itu sudah berhasil melewati penjagaan ketat dari Itoshirin dan juga Nijiro Nanase. Kemudian, Isagi pun dengan kecepatan penuh, kini akhirnya kembali berlari lagi sambil berkata seperti ini kepada Itoshirin. Selamat tinggal nomor 1, karena sekarang adalah giliranku untuk bisa mencetak gol kemenangan. Nah, menariknya, tepat ketika Isagi saat itu sudah mulai berlari, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun akhirnya langsung menjelaskan kepada kita semua mengenai sehebat apakah kekuatan dari para pemain lain yang ada di dalam lapangan ini, serta bagaimana perbandingan kekuatan dari mereka jika dibandingkan dengan kekuatan dari Isagi Oichi. Di mana secara singkat, beginilah analisa dari sudut pandang Isagi Oichi. Pertama, Kunigami sekarang sedang sibuk untuk bisa menjaga pergerakan dari Ryusei Shido, sehingga untuk sementara waktu, pola serangan kombinasi dari Shido, Zantetsu dan juga Karasutabito sama sekali tidak bisa digunakan. Kedua, walaupun Itoshirin adalah orang yang sangat hebat, tapi selama aku bisa mengalahkannya di dalam duel 1 lawan 1, maka dia sama sekali bukan ancaman. Jadi, jika nanti dia mencoba untuk bisa menghalangiku lagi, maka sudah jelas aku pun akan kembali menghancurkannya. Ketiga, satu-satunya masalah dari tim PSG ini adalah Charles Chevalier. Mengingat dia adalah pengguna kekuatan Metavision juga, maka sangat sulit sekali untuk bisa memprediksi pergerakannya. Namun meskipun begitu, selama dua penyerang utama dari tim PSG sekarang sudah berhasil aku kunci dan juga sama sekali tidak bisa dia gunakan, maka secara tidak langsung, kekuatan dari seorang Charles sekarang juga sama sekali tidak berguna. Dengan begini, aku pun sekarang sudah berhasil melumpuhkan peluang bagi tim PSG untuk bisa mencetak gol. Tapi sayangnya,
terdapat satu buah masalah besar yang sekarang masih harus aku hadapi. Mengingat di dalam lapangan ini sekarang masih ada Michael Kaiser. Yang artinya, selain diriku yang memiliki satu buah peluang besar untuk bisa mencetak gol tepat di dalam pola serangan ini, Kaiser pun ternyata memiliki satu buah peluang yang sama juga jika dia berhasil merebut bola itu dari kakiku. Dengan begitu, maka lawan yang sekarang harus aku hadapi lebih dulu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Michael Kaiser. Nah, mulai dari sanalah, Isagi pun akhirnya langsung menyusun satu buah rencana untuk bisa menghancurkan Michael Kaiser. Di mana di dalam praktiknya, Isagi pun sekarang segera mencoba untuk dapat menjebak Michael Kaiser dengan menggunakan kekuatannya dan juga dengan menggunakan pola permainannya. Sederhananya, ketika Isagi sekarang sedang berlari sendirian, maka tiba-tiba saja Isagi pun kini seketika langsung berhenti, serta dia pun langsung membalikkan badannya menuju ke arah Michael Kaiser. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menipu Michael Kaiser dan juga mencoba mengalahkannya di dalam pertarungan 1 lawan 1. Menyaksikan keputusan aneh dari Isagi tersebut, semua orang yang ada di dalam lapangan ini tentu saja kini seketika langsung menjadi terkejut dan juga bertanya-tanya. Yaitu, kenapa Isagi Oichi justru malah membelokkan bola itu menuju ke arah Michael Kaiser. Padahal, posisi dari Isagi Oichi saat itu sedang bebas, serta dia pun bisa saja berlari sendirian sampai menuju ke depan gawang dari tim PSG. Tapi meskipun begitu, semua pemain bertahan dari tim PSG tentu saja sekarang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mengingat dengan keputusan dari Isagi barusan, maka secara otomatis mereka pun sekarang jadi memiliki waktu untuk dapat mengejar dan juga untuk dapat mengepung Isagi dan juga Michael Kaiser sekaligus. Di momen inilah, atau lebih tepatnya ketika Isagi sudah mulai mendekat menuju ke arah tubuh dari Michael Kaiser, maka di saat yang bersamaan, Isagi pun kini seketika langsung mengoper bola yang ada di kakinya tersebut menuju ke arah Kurona Renzi. Serta dengan penuh rasa percaya dirinya, Isagi pun sekarang langsung berkata seperti ini di dalam hatinya lagi. Ayo Kaiser, pilihlah jalanmu sendiri. Aku sudah menciptakan kurungan ini, atau aku sudah menciptakan jebakan ini khusus untuk dirimu. Jadi, karena dirimu berniat untuk bisa mengalahkanku, maka ayo tunjukkan kepadaku bagaimana caramu bisa lolos dari kepungan para pemain dari tim PSG ini. Melihat hal itu di depan matanya, Kaiser pun tanpa pikir panjang, akhirnya sekarang langsung bergerak dengan kecepatan penuhnya untuk dapat melewati penjagaan dari Karasutabito. Dengan niat demi bisa merebut bola yang dioper kepada Kurona, sebelum Kurona bisa mengoper balik bola itu menuju kepada Isagi Oichi lagi. Di sisi lain, Isagi yang berhasil menipu pergerakan dari Michael Kaiser, akhirnya sekarang justru malah memanfaatkan Kaiser untuk bisa lolos dari penjagaan para pemain bertahan dari tim PSG. Dengan cara ikut berlari juga tepat di belakang tubuh dari Michael Kaiser, namun menuju ke arah yang berbeda. Di momen tersebutlah, Kurona pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga sesaat sebelum Kaiser berhasil merebut bola itu dari kakinya, maka dia pun lebih dulu mencoba untuk dapat mengoper bola itu kepada Isagi ketika Kaiser sudah berhasil menjauh dari tubuh Isagi atau ketika Kaiser sudah berhasil ditipu. Tapi sayangnya, semua rencana matang dari Isagi barusan untuk bisa menjauhkan Kaiser dan juga untuk bisa mengalahkan Kaiser, sekarang semuanya ternyata berhasil digagalkan. Mengingat di dalam satu kesempatan yang sama, justru malah Itoshirin lah yang berhasil membaca dengan sempurna semua rencana dari Isagi Oichi untuk bisa memanfaatkan Kaiser. Sehingga di saat bola itu baru saja mau ditendang oleh Kurona Renzi menuju ke arah Isagi Oichi, maka dengan kekuatan penuhnya, Rin pun kini tiba-tiba saja langsung datang dan menabrak tubuh dari Kurona Renzi. Sehingga Kurona pun kini seketika langsung menjadi terjatuh, serta Rin lah yang berhasil merebut bola itu dari kakinya. Nah, menyaksikan hal itu di depan matanya, Isagi pun akhirnya sekarang berhasil tersadarkan bahwa di dalam pertandingan ini ternyata bukan hanya Michael Kaiser saja yang bisa melakukan evolusi ketika dirinya berhasil dikalahkan oleh Isagi Oichi. Tapi Rin pun ternyata juga bisa melakukan hal yang sama. Karena faktanya, Itoshirin berhasil keluar dari tekanan Isagi Oichi. Serta dia pun sekarang juga sudah masuk menuju ke dalam mode beastnya, atau masuk ke dalam mode meletnya lagi, sama seperti ketika melawan tim Jepang U20.